1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Down 2.5, picking up some dust. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Okay, let's go, would you, Charlie? You got all your steering and get straight. Oh, this is going to be some kind of different ride. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Keren ya, video-video luar angkasa yang menunjukkan betapa manusia dulu sangat memimpikan untuk pergi ke luar angkasa, terutama untuk mencapai suatu planet lain. Dan target terdekat saat itu adalah bulan. Dan tentunya kita sudah melaksanakan hal itu, dan orang yang pertama kali mewujudkan itu adalah Neil Armstrong dari Amerika Serikat. Nah, tapi kenapa pada abad 21 ini, atau tahun-tahun sekarang setelah beberapa tahun berlalu, peristiwa itu tidak pernah terjadi lagi? Tidak banyak lagi orang-orang yang pergi ke bulan, atau bahkan tidak ada sama sekali orang yang menginjakkan kakinya di bulan lagi setelah Neil Armstrong. Nah, sekarang kita akan bahas mengapa orang-orang tidak ada lagi yang pergi ke bulan saat ini. Di belajar dulu yuk kali ini. Nah, semuanya seperti yang kita tahu, hanya ada 12 astronot yang telah mendarat di bulan, yang dimulai oleh Neil Armstrong. Nah, setelah 40 tahun berlalu tidak ada lagi manusia yang menginjakkan kakinya di bulan. Dan perjalanan terakhirnya yaitu misi Apollo ke-17 terjadi pada Desember tahun 1972. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa orang-orang sekarang tidak ada lagi yang pergi ke bulan? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Nah, kita akan bahas beberapa faktor tersebut. Nah, yang pertama adalah soal anggaran. Seperti yang udah kita ketahui ialah, anggaran adalah suatu dasar dari sebuah proyek untuk menjalankan misi keluar angkasa. Tanpa adanya biaya, tanpa adanya uang, semua hanya sebatas rencana. Nah, tentunya anggaran di sini diperlukan sangat besar dan sangat-sangat vital perannya untuk keberhasilan misi ini. Nah, tapi semakin ke sini, kalau kita ambil NASA contohnya, salah satu lembaga antariksa nasionalnya Amerika Serikat, pada masa pemerintahan Trump, NASA diberikan anggaran sebesar 19,5 miliar US dollar. Dan itu masih dibilang kecil oleh NASA dibandingkan ketika misi Apollo tahun 1970-an yang lalu. Dan itu hanya tidak sampai 1% dari anggaran Amerika Serikat yang biasanya diberikan kepada NASA bertahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1965 contohnya, saat itu Amerika Serikat menggelontorkan dana sebesar 4% dari anggaran mereka hanya untuk NASA. Nah, sekarang hanya 1% saja. Nah, sedangkan dari penelitian yang dilakukan tahun 2005, menurut laporan NASA, jika dihitung kembali, jika kita ingin melakukan misi luar angkasa, bahwa kembali ke bulan itu kira-kira kita memerlukan uang sebesar 104 dolar US dollar. Dan itu harus selama 13 tahun berturut-turut, karena prosesnya mulai dari penelitian, pemilihan astronot, perkiraan resiko, dan lain-lain harus dipersiapkan dengan sedetail mungkin dan serinci mungkin supaya misi tersebut sukses berlangsung. Nah, misi Apollo sendiri yang dulu berhasil sampai ke bulan menghabiskan dana sebesar 120 miliar US dollar. Nah, tentunya di situ uang adalah sangat penting dari misi ini. Oke, yang selanjutnya adalah campur tangan presiden. Nah, seperti yang kita tahu dari persiapannya saja, proses untuk pergi ke luar angkasa adalah memakan waktu sangat lama. Diperkirakan oleh para astronot ataupun para peneliti di NASA sekiranya memerlukan waktu sekitar 2 periode masa presiden kalau dihitung dari masa jabatan seorang presiden, yaitu 5 tahun. Nah, tetapi kebanyakan presiden, dan misalkan seorang presiden A menginisiasikan untuk pergi keluar angkasa dalam masa jabatannya dalam 1 periode pertama dan harus dilanjutkan oleh presiden yang baru, biasanya presiden yang baru tersebut menolak dikarenakan
Jikapun itu berhasil misinya, hanya akan mengharumkan nama presiden sebelumnya. Nah, jadi tidak ada untungnya sama sekali untuk presiden baru melanjutkan misi luar angkasa tersebut jika dilihat dari perspektif presiden yang baru itu. Dan tentunya ini sangat menyulitkan para astronot dan juga NASA untuk mengorbitkan lagi manusia ke bulan. Pernah terjadi contohnya pada tahun 2004 saat Presiden Bush menginisiasikan untuk mengganti kapal angkasa yang lama dengan kapal angkasa yang baru dan menginisiasikan untuk mengirimkan lagi manusia ke bulan. Dan akhirnya setelah masa periodenya habis, misi itu belum selesai. Dan ketika presiden yang baru yang bernama Barack Obama menjabat, misi itu tidak dilanjutkan lagi. Obama beralasan, Obama mendorong NASA untuk membatalkan misi ini dan memaksa NASA untuk menyetujui perintah peluncuran roket SLS yang baru sebagai penggantinya. Nah, tapi sebenarnya ada satu cara yang berhasil, dan jika kita menghiraukan tentang koalisi presiden juga dana, ada satu cara yang menurut NASA itu akan berhasil, yaitu dengan cara memanfaatkan dukungan dari publik. Nah, tapi di sini juga ada masalah. Dan ternyata menurut survei NASA, saat ini minat dari publik Amerika sendiri untuk melihat astronot-astronotnya pergi ke bulan lagi itu sedikit berkurang. Dan pada misi Apollo pun hanya sekitar 53% masyarakat Amerika Serikat yang puas dengan hasil pendaratan Neil Armstrong di bulan. Nah, tapi menurut survei yang dilakukan NASA baru-baru ini, hanya sekitar 55% saja warga Amerika yang setuju atau mendukung misi kembali ke bulan ini. Nah, dari tadi kita membahas tentang masalah internal dari manusia saja, ataupun masalah yang menghambat kenapa tidak bisanya mengirimkan lagi manusia ke bulan. Tetapi kita juga tidak membahas bulannya sendiri tersebut. Bagaimana sebenarnya kondisi di bulan? Nah, faktor bulan itu sendiri, bulan ternyata diselimuti oleh debu-debu halus yang sangat banyak di permukaan bulan tersebut. Jika kamu lihat pendaratan misi Apollo di bulan, ternyata di sana banyak sekali debu-debu halus yang ada di permukaan bulan. Jika kita menginjakkan kaki di bulan, jejak kaki kita akan sama persis tercetak di permukaan debu tersebut. Seperti misalnya kamu main ke pantai dan menggunakan sendal, maka jejak sendal kamu tersebut akan tercetak jelas pada pasir pantai tersebut, karena susunannya sama seperti debu, dan sama seperti di bulan itu juga akan terjadi pada jejak kita. Nah, sebenarnya seberapa berbahaya debu bulan tersebut? Menurut para astronot, debu bulan tersebut bisa sangat mudah menempel di baju astronot dan juga di perlengkapan kapal antariksa mereka, dan itu bisa sangat merusak dengan sangat cepat debu-debu tersebut. Menurut Peggy Whitson, seorang astronot yang pernah tinggal di luar angkasa di Stasiun Internasional ISS selama 665 hari, menyebutkan misi Apollo yang dulu terjadi sebenarnya memiliki banyak sekali masalah dengan debu tersebut. Dia pernah berkata, jika berencana menghabiskan waktu di luar angkasa dan membangun habitat baru di bulan, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kita mengatasi persoalan debu halus di bulan. Itu ucap dia, dan di sana sangat menegaskan bahwa permasalahan debu di bulan ini sangat serius dan harus ditemukan dulu caranya agar kita bisa pergi ke bulan lagi dengan aman dan tanpa resiko yang besar seperti dahulu. Nah, oke, itu dia penjelasan kenapa manusia saat ini tidak ada lagi yang pergi ke bulan atau menginjakkan kakinya lagi di bulan. Karena kondisinya sangat sulit saat ini. Dan juga dulu itu dikarenakan Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang terlibat perang dingin, jadi mereka saling mendahului siapa dulu yang pergi keluar angkasa bakal dicap sebagai negara yang hebat dan negara yang wah gitu kan ya. Nah, jadi juga kondisi politik sekarang yang terbilang damai. Ya, sekarang manusia pergi keluar angkasa hanya sekedar menjalankan misi untuk perbaikan satelit luar angkasa ataupun penelitian luar angkasa, dan itu pun dilakukan di Stasiun Internasional ataupun yang disebut ISS. Tapi menarik juga sekarang banyak bisnismen, orang-orang terkaya dunia seperti Jeff Bezos, Elon Musk menawarkan bisnis perjalanan ke luar angkasa. Bisa dibayangkan juga mungkin nanti beberapa tahun ke depan ataupun beberapa abad ke depan, semakin canggihnya teknologi, kita akan menjadi semakin mudah pergi ke luar angkasa. Dan mungkin ya, kita akan menginjakkan kaki di planet terdekat lainnya seperti planet Mars dan lain-lainnya. Kita tunggu saja, kalau kita masih hidup. Nah, oke, segitu aja pembahasan kita mengapa manusia tidak ada lagi yang pergi ke bulan saat ini. Jika kamu suka dengan videonya, please share, like, dan subscribe ya. Jika kamu juga ingin menjalankan pembahasan kita selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya pamit, sampai berjumpa di konten berikutnya. Dah.